Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kita mulai lagi ya materi takhir pajak kita ya. Mudah-mudahan masih semangat ya, tidak bosan ya. Karena membahas undang-undang itu kadang-kadang membosankan ya, membaca pasal-pasal itu mumet ya, puyeng gitu ya. Nah, kita buat secara santai saja supaya mudah memahaminya ya. Saya juga santai ya. Oke ya, pasal 9 ayat 1 ini pasal yang mengatur tentang biaya-biaya apa saja yang secara pajak tidak bisa diakui. Sampailah kita pada huruf G ini ya, huruf G. Apa biaya yang tidak bisa diakui? Saya contohkan misalnya begini, ya. Ini ada PTA, Oke, ada PTA. PTA ini punya program CSR. Ya, dia mau kasih CSR nih. CSR. Singkatannya adalah apa itu? Corporate Social Responsibility. Mau nyumbang gitu ya, mau nyumbang ya. Dan nyumbang ke pihak-pihak tertentu, pihak-pihak lain. Yang mau dia sumbangkan apa? Bukan uang, dia nggak punya uang, dia punya aset banyak nih. Misalnya asetnya adalah mobil. Nah, ini kita gambar mobil ya. Nah, ini mau kita hibahkan nih, dia punya 3 mobil. Dia punya 3 mobil ya. Yang pertama dikasih kepada yayasan ya, yayasan S. Nah, yayasan S nih. Dia sosial ya, sosial. Makanya saya namakan yayasan S. Yang kedua diberikannya kepada Ali ya, Ali. Ali ini direkturnya nih. Nah, pemegang saham aja deh ya, pemegang saham ya. Ini pemegang saham. Kemudian yang ketiga, mobil yang ketiga diberikannya kepada PT ya, PTB. Ya, ini juga afiliasinya. PTB ini afiliasinya. Nah, disumbanglah mobil ini ya. Nah, mobil ini ceritanya dulu harga belinya misalnya 500 juta. 500 juta. Hari ini pada saat CSR, pada saat menghibahkan, sudah diakumulasi penyusutan, sudah disusutkan misalnya 400 juta. Maka nilai buku pada hari ini, hari penghibahan ini 100 juta. Kita hibahkan. Kita punya aset, kita punya sumber daya ekonomi, kita berikan ke orang lain. Maka timbullah kerugian buat kita. Berapa rugi kita? Ya senilai nilai buku itu, 100. Bukan 500. 500 itu harga beli. Sudah dibuat kerugian atau biaya 400. Tinggal kurang 100, inilah kerugian kita. Ya. Inilah yang akan diatur di pasal ini. Kerugian ini bagaimana treatmentnya? Kita masuk ke jurnal akuntansinya dulu ya. Nah, atas kerugian ini bagaimana jurnalnya? Ya, jurnal ketiga mobil ini sama jurnalnya. Yaitu kita mengakui mobil yang kita keluarkan ya. Maka kita yang tadinya akunnya itu kredit, kita debit. Yang debit kita kredit. Selisihnya kerugian ya. Maka akumulasi penyusutannya ya, maaf ya, 400 di debit. Lalu yang dikredit itu mobilnya nih 500. Mobilnya bukan 100 ya yang kita kredit ya, tapi 500. Ya masih ada yang menjurnal itu 100 karena nilai bukunya 100. Maka dikreditnya 100. Apa yang terjadi kalau kita mengkreditnya 100, maka di neraca nanti masih akan muncul ada angka 400 yang goib di sini. Ini apa nih, makhluk apa ini? Asetnya udah nggak ada, tapi nilainya masih ada. Gara-gara waktu menjurnal ini, isi kreditnya ini 100. Ini yang salah ya. Yang betul adalah debitnya 400, kreditnya 500. Maka selisihnya itu yang namanya nilai buku itu. Karena ini kita sumbangkan, nggak dapat uang nih, nggak dapat uang. Ya kalau dijual kan ada uangnya. Ini disumbangkan, maka senilai buku itu, ini akan menjadi kerugian nih, rugi pengalihan ya. Rugi pengalihan aset 100. Rugi pengalihan aset karena hibah ya. Atau rugi hibah, silakan akunnya bebas. Nah, inilah yang kemudian kita perlakukan nih. Ini pajak ngakui apa tidak nih kerugian ini?
Ini yang diatur di pasal ini. Huruf G, ya huruf G, ya. Oke, sekarang kita baca ya. Kita akan melihat apakah rugi ini diakui atau tidak. Kita kasih tanda tanya dulu ya. Nah, di sini. Harta yang dihibahkan, ya. Ini yang lain-lain jangan kita baca dulu. Harta yang dihibahkan, kemudian kita lanjutkan ke mana ini? Yang diterima ini ya. Langsung kita baca yang belakang nih. Nah, ini ya. Kemudian sebentar. Harta yang dihibahkan yang diterima oleh lembaga keagamaan, ya, yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, ini kita harus agak lengkap membacanya dengan menghubungkan dengan pasal 4 ayat 3 sebetulnya, ya. Di pasal 4 ayat 3 itu bunyinya begini. Pasal 4 ayat 3. Tidak termasuk objek pajak. Ya, di sana adalah harta hibahan, bantuan atau sumbangan yang diterima oleh, ya. Jadi kita baca pasal 4 ayat 3 dulu, yang diterima oleh, jadi non objek pajak. Non objek pajak. Kalau hibahnya itu diterima oleh satu lembaga pendidikan, ya. Lembaga pendidikan. Yang kedua, lembaga sosial. Ya, yang ketiga, lembaga keagamaan. Kemudian yang keempat, ini koperasi dan pengusaha kecil itu ya. Nah, pengusaha kecil. Nah, di pasal 4 ayat 3 harus kita ingat dulu, di sana ada pengaturan. Kalau sumbangan itu diberikan kepada 4 entitas ini, maka bagi penerimanya itu bukan objek pajak. Kalau bagi yang menerima itu bukan objek pajak, non-objek, maka sama dengan yang natura yang diterima oleh karyawan. Kalau bukan objek pajak bagi yang menerima, maka pajaknya akan digeser kepada pihak yang memberikan. Siapa yang memberikan? Ini dia nih. Perusahaan yang memberikan hibah itu. Berarti biaya yang diberikan atau kerugian yang timbul karena hibah itu diakui atau tidak oleh aturan pajak, ternyata jawabannya adalah tergantung dari yang nerima. Kalau yang nerima itu objek pajak, maka bagi yang memberikan itu boleh jadi biaya. Sebaliknya, kalau yang menerima itu bukan objek pajak, maka bagi yang memberikan itu akan kena pajak, jadi objek pajak. Ya, dengan cara apa? Biayanya tidak bisa diakui. Jadi, simpulannya adalah rugi ini diakui atau tidak, ini yang saya warnai bulat-bulat ini ya, tergantung dari 1, 2, atau 3. Yayasan S ini, perlakuannya bagaimana ketika dia menerima hibah itu, maka kita harus lihat pasal 4 ayat 3. Dia termasuk lembaga yang dapat pengecualian apa tidak. Kalau bagi yayasan S itu non-objek pajak gitu ya, non taxable ya, maka yang di sininya di PT kita yang memberikan ini non deductible, tidak boleh jadi biaya. Di sini non taxable, di PT yang memberikan itu non deductible, bukan penghasilan di sini, bukan biaya di sini. Otomatis beban pajak yang seharusnya dibayar oleh yayasan sosial itu bebannya dialihkan ke sini dengan cara koreksi biaya, ya. Lalu yang Ali ini ya, Ali ini kan pemegang sahamnya, ya, dapat mobil, maka perusahaan ada kerugian 100, diakui nggak kerugiannya? Kita lihat nih pasal 4 ayat 3, tidak termasuk objek pajak. Ali masuk nggak nih? Pemegang saham tuh nggak ada di situ. Maka si Ali ini objek pajak nih, ketika dia menerima hibah, maka di SPT-nya Ali harus muncul di situ keuntungan karena pengalian harta, dapat hibah dia. Nah, kalau bagi si Ali itu objek pajak atau taxable, maka bagi PT kita ini deductible, boleh jadi biaya nih. Ya. Kalau di alinya objek pajak atau taxable, maka di PT yang memberikan hibah itu menjadi deductible, boleh jadi biaya.
Karena pajaknya yang nanggung si Ali sendiri. Maka PT-nya nggak perlu nanggung pajak. Beda dengan yang yayasan sosial tadi. Karena yayasannya tidak bayar pajak, pajak digeser ke PT-nya dengan mengoreksi biaya kerugian hibah itu. Ya. Yang ketiga PTB ini. PTB ini siapa? Ya, PTB ini nggak masuk nih. Lembaga keagamaan enggak, sosial juga tidak, keagamaan juga tidak. Kemudian pengusaha kecil juga bukan. Maka yang PT ini juga objek pajak di sini. Yang memberikan kerugian ini, rugi hibah ini juga deductible, boleh jadi biaya, ya. Ini makna dari kalimat yang ada di sini. Tidak boleh jadi biaya adalah harta yang dihibahkan. Kita harus mengacu kepada pasal 4 ayat 3 untuk menyimpulkan apakah kerugiannya itu, biayanya itu boleh dibiayakan atau tidak, ya. Termasuk di dalamnya adalah sumbangan atau bantuan di situ, sama perlakuannya, ya. Jadi biaya bantuannya itu diakui apa enggak tergantung bagi yang menerima. Jadi penjelasannya sama dengan hibah. Cuman biasanya kalau yang namanya hibah itu produk yang kita berikan itu adalah aset tetap, ya, namanya hibah. Oh, dapat hibah rumah, dapat hibah mobil misalnya. Tapi kalau bantuan atau sumbangan itu biasanya aset lancar. Ya, bisa kas, bisa stok gitu ya, bisa lewat transfer bank gitu ya, uang ya, uang. Nah, ini. Jadi perlakuannya sama ya. Untuk mengakui apakah kerugian dari hibah, kerugian karena sumbangan itu boleh dibiayakan atau tidak, tergantung bagi yang nerima itu objek pajak atau bukan, ya. Sehingga untuk mengakui sebuah biaya, kadang-kadang kita harus merujuk pasal yang lain. Dalam hal ini yang kita rujuk adalah pasal 4 ayat 3, ya, Undang-Undang Pajak kita, ya. Demikian pasal 9 ayat 1 huruf G. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.